Jadi ketika melakukan perencanaan agregat itu ada trade-off ya, trade-off antara kapasitas inventory, backlog atau load sales ya. Sehingga di sini kita perlu memilih strategi ya, sesuai dengan apa yang akan dinilai akan lebih menguntungkan untuk perusahaan ya. Di sini ada 3 strategi yang umumnya digunakan. Pertama ada cash strategi ya. Jadi ini menggunakan kapasitas sebagai lever ya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian yang kedua time flexibilities ya. Fleksibilitas waktu ya dari tenaga kerja atau kapasitas strategi ya. Ini menggunakan utilisasi sebagai lever. Kemudian level strategi ya. Ini menggunakan inventory sebagai lever. Jadi sebagai pengatur ya. Atau gabungan dari 3 ini ya. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini yang pertama adalah case strategi ya. Jadi case strategi ini adalah menggunakan ya atau mengatur kapasitas mesin ya atau tenaga kerja ya dengan merekrut tenaga kerja baru atau ketika demand itu naik atau mengurangi tenaga kerja ketika demand itu turun. Jadi gini, demand itu kan bervariasi ya, demand itu bervariasi dalam suatu periode perencanaan ya. Nah, mana yang akan kita atur untuk memenuhi demand itu ya. Nah, dalam case strategi yang diatur ya ketika misalnya demand itu naik adalah kapasitas mesin, maka kapasitas mesin dinaikin. Atau dengan merekrut tenaga kerja baru ya. Ketika demand itu turun, maka yang dikurangi adalah kapasitas mesin atau dengan misalnya mengurangi tenaga kerja. Nah, ini disebut dengan case strategi. Ya. Nah, kesulitannya adalah untuk mengatur kapasitas mesin atau kapasitas mesin ini misalnya dengan membeli mesin ya. Ketika demand naik ya, atau mengatur tenaga kerja ini sulit ya dalam waktu yang pendek. Misalnya tiba-tiba naik ya permintaan, kemudian harus segera merekrut tenaga kerja. Sementara kan proses rekrutmen itu berjalan membutuhkan waktu ya, atau harus segera misalnya membeli mesin baru. Sementara proses pembelian mesin baru itu membutuhkan waktu. Ini kesulitannya muncul di sini ya. Kemudian mahal ya. Kalau misalnya biaya kapasitasnya itu tinggi ya. Jadi beli mesin baru ataupun misalnya rekrut tenaga kerja baru itu misalnya tinggi ya. Sehingga ini akan mahal ya. Dan juga akan berpengaruh kepada memberikan efek negatif kepada tenaga kerja ya, karena misalnya ketika turun demand dihentikan hubungan tenaga kerjanya, kemudian sehingga ini akan memberikan efek negatif juga kepada tenaga kerja yang lain ya. Nah, dengan strategi ini maka level inventory itu rendah. Ya, level inventory rendah karena tadi demand naik turun itu dipenuhi bukan lewat inventory tetapi dengan peningkatan kapasitas atau dengan mengatur tenaga kerja. Nah, jadi strategi ini dipakai kalau misalnya biaya simpan itu tinggi. Nah, sementara biaya perubahan atau pengaturan kapasitas rendah. Ya, jadi strategi ini dipakai kalau misalnya biaya simpan tinggi, kemudian biaya kapasitasnya rendah. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah time flexibility strategi. Nah, ini menggunakan kapasitas mesin yang berlebihan. Jadi kita sudah menyediakan sebuah kapasitas mesin tertentu ya, yang masih bisa dipakai. Atau misalnya dengan mengatur ya jumlah jam kerja ya. Jumlah jam kerja, tapi ya jumlah tenaga kerjanya tetap ya, jumlah tenaga kerjanya tetap. Yang diatur adalah jumlah jam kerja ya. Misalnya dengan melakukan lembur ya. Jadi kalau di strategi sebelumnya itu yang diatur itu dengan merekrut atau menghentikan tenaga kerja, kalau di time flexibility ini yang diatur adalah jam kerjanya ya, bukan jumlah tenaga kerjanya. Ya. Nah, sehingga di sini ada fleksibel ya. Dan yang fleksibel itu adalah waktu kerjanya ya. Dan ini akan menghindari masalah-masalah negatif kepada pegawai ya. Kalau yang sebelumnya kan ada strategi untuk misalnya melakukan layoff pegawai ya. Nah, di sini hasilnya inventory tadi tetap rendah ya.
kemudian utilisasinya juga menjadi lebih rendah, yaitu lebih rendah. Digunakan ini ketika misalnya biaya simpannya tinggi, ya, kemudian kapasitasnya juga tidak terlalu mahal, ya. Jadi kita bisa bermain di kapasitas. Kemudian yang ketiga adalah level strategi, ya. Nah, level strategi ini, ya, jadi kapasitas mesin, kemudian tingkat tenaga kerja itu stabil, ya, tetap. Yang diatur apa? Yang diatur adalah inventory. Inventory, ya. Nah, jadi inventory itu kita siapkan, ya, ketika demand rendah itu produksi tetap, ya. Nah, kelebihan produksi ketika demand rendah itu disimpan di dalam inventory. Nah, buat apa? Nah, inventory ketika demand atau ketika demand rendah ini kan disimpan di gudang. Ketika demand tinggi, maka inventory dari periode demand yang rendah itu dipakai di periode tersebut, ya. Sementara produksi dan juga tenaga kerja tetap stabil, gitu, ya. Ini juga lebih baik untuk tenaga kerja, ya, karena tidak ada waktu kerja tetap, ya. Waktu kerja tetap, ya. Kemudian jumlah tenaga kerja juga relatif tetap, tidak ada misalnya pengurangan tenaga kerja, ya. Nah, akibatnya apa? Ini akan berakibat kepada tingginya inventory, ya. Dan kemudian bisa jadi ada akumulasi backlog, ya. Karena ketika demand tinggi, ya, inventory kurang kan, maka nanti pemenuhan demand tersebut dialihkan ke periode berikutnya. Nah, strategi ini digunakan, ya, ketika biaya inventory, biaya simpan, kemudian tinggi, ya, rendah, ya. Ketika biaya simpan, backlog itu rendah, ya. Jadi kalau strategi sebelumnya kan dipakai ketika biaya simpan itu tinggi. Nah, kalau di sini ya level strategi ini dipakai kalau biaya simpannya itu rendah, ya. Baik, ya. Nah, ini terkait agregat planning, menggunakannya programming juga sudah dibuat videonya, nanti silakan bisa dipelajari, ya. Nah, ini sudah ada videonya, ya. Saya skip dulu. Saya skip, ya. Nah, saya lanjut di forecast error in aggregate plan, ya. Jadi, karena aggregate planning ini menggunakan data dari demand forecast, ya. Sementara kita sudah pelajari bahwa demand forecast ini kan pasti ada error, ya. Karena sifat dari forecast itu adalah tidak akurat, ya. Nah, maka forecast error ini perlu dipertimbangkan di dalam aggregate planning. Dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk misalnya safety inventory dan juga safety capacity, ya. Ya, sebagaimana pernah dibahas sebelumnya bahwa error ini, ya, walaupun terjadi tetapi harus dihitung, ya, sehingga berada di batas toleransi yang itu kemudian bisa dimitigasi, ya, dengan menggunakan safety inventory atau misalnya safety capacity. Bentuknya apa? Ya, tadi dengan ada misalnya overtime, ya, lembur misalnya ketika ternyata demand-nya itu melebihi dari forecast, ya, misalnya forecast 100, ternyata pas realisasi itu 110. Nah, berarti yang 10% ini, ya, itu nanti harus bisa dipenuhi dengan menggunakan overtime, ya, atau misalnya melakukan lembur, ya, atau misalnya dengan merekrut tenaga kerja baru, atau dengan melakukan subkontrak, ya, atau dengan membuat atau membangun inventory tambahan, ya, atau dengan memberi kapasitas atau produk dari open atau spot market, ya. Jadi yang bisa diperoleh segera. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mengantisipasi forecast error di dalam aggregate plan, ya. Nah, ini aggregate planning in Excel, ini juga sudah ada videonya, ya, silakan dipelajari. Nah, berikutnya adalah peran dari IT dalam aggregate planning. Jadi untuk menghitung aggregate planning, ya, apalagi misalnya masalahnya itu besar, ya, itu
membutuhkan IT ya. Jadi tidak bisa dilakukan secara manual ya. Ya misalnya untuk menghandle permasalahan kompleks ya. Ya biasanya perhitungannya kan dengan menggunakan optimasi ya, dengan menggunakan linear programming ya. Atau bahkan untuk masalah tertentu dengan menggunakan optimisasi non biner ya pendekatannya. Nah, kemudian IT ini juga membantu kalau misalnya perlu berinteraksi atau integrasi dengan bagian yang lain ya, karena kita membutuhkan misalnya jumlah inventory kan, kita membutuhkan misalnya tentang tenaga kerja, membutuhkan biaya ya, mulai dari biaya simpan tadi kan, biaya tenaga kerja, misalnya biaya produksi dan lain-lain. Nah ini kita bisa peroleh kalau misalnya sistemnya lengkap ya, atau datanya lengkap. Misalnya kita di sini menggunakan ERP ya, Enterprise Resource Planning. Jadi semua informasi tadi bisa diperoleh, kemudian nanti bisa dihitung ya untuk melakukan perencanaan agregat. Nah, implementasi agregat planning dalam praktek ya. Pertama, melakukan kolaborasi ya. Jadi melibatkan pihak-pihak yang terkait di dalam rantai pasok. Kemudian buat perencanaan itu ya fleksibel ya, karena forecast tadi selalu tidak akurat. Jadi kita sediakan ruang-ruang ya atau antisipasi atau mitigasi ketika ada ketidakakuratan dari forecast. Ya. Nah, yang ketiga adalah kalau misalnya ada informasi baru atau data baru, misalnya tadi ya, ada forecast yang tidak tepat atau yang tidak akurat, kemudian dilakukan adaptive forecast ya, sebagaimana sudah dipelajari sebelumnya, maka agregat planning ini bisa dihitung kembali. Nah, kemudian yang keempat ya, jadi kadang-kadang agregat planning ini tidak dipakai ya, dengan optimal ya ketika misalnya kapasitas itu ada, apa itu cukup. Jadi hanya proses produksi itu langsung menghitung dari demand ya, tidak direncanakan ya karena merasa bahwa kapasitas yang ada itu cukup. Nah, tapi ketika demand ini semakin meningkat ya, dan juga kapasitas itu juga semakin mahal ya, penggunaan kapasitas juga semakin tinggi, maka agregat planning ini akan semakin penting ya, sehingga harus dilakukan ya untuk mengoptimalkan penggunaan kapasitas dan juga pada akhirnya akan mengoptimalkan profit bagi perusahaan. Baik, demikian ya pembahasan tentang agregat planning. Silakan kalau ada pertanyaan atau tambahan ya.